Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir menemani Anda dengan beragam topik hangat dan isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Bersama saya Dewi Manik, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Tentu saja pemirsa, sebelum kita berbincang dengan tamu spesial kita hari ini, mari terlebih dahulu saksikan tayangan berikut ini. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai upaya strategis Badan Gizi Nasional untuk memastikan setiap anak Indonesia, ibu hamil, dan ibu menyusui mendapatkan gizi yang cukup. Di balik setiap piring yang disajikan, ada tanggung jawab besar, kualitas, keamanan, dan distribusi yang tepat sasaran. Kini, di bawah arahan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, program ini memasuki babak baru. Dari edukasi gizi, pengawasan dapur SPPG, hingga inovasi digital, MBG berupaya membentuk generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Gizi sehat untuk generasi emas bukan sekadar slogan, tetapi pondasi masa depan bangsa. Namun, bagaimana program Makan Bergizi Gratis membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan produktif? Selengkapnya, di Bincang Spesial. Pemirsa, isu gizi nasional saat ini masih menjadi perhatian serius pemerintah, terutama melalui program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau jutaan masyarakat Indonesia. Namun di balik dalam pelaksanaannya, tentu saja program ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari situasi ataupun kualitas distribusi hingga evaluasi di lapangan. Lalu bagaimana sebenarnya perbaikan dan juga arah kebijakan yang tengah dilakukan saat ini? Tentu saja kita akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Bapak Profesor Dadan Hindayana saat ini sudah hadir bersama kita. Halo Bapak, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Mbak Dewi. Luar biasa, senang sekali rasanya Pak diundang ke gedung Badan Gizi Nasional dan berbincang langsung terkait masalah isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, begitu ya Pak ya? Ya, oke. kehormatan buat saya. Iya Bapak, terima kasih. Bapak, kalau kita melihat dan juga mengetahui Bapak Profesor, saya menyebutnya Profesor aja ya. Bapak Prof ini dikenal dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan juga banyak karya dari akademik. Bisa diceritakan Pak sedikit bagaimana langkah dari akademik itu hingga sampai di posisi saat ini Pak? Ya, pertama saya harus disclaimer ya. Saya sebetulnya belum guru besar, jadi belum profesor ya. Dan gelar saya masih doktor ya, atau insinyur. Tapi entah kenapa Pak Presiden senang sekali manggil saya Prof. Bahkan 2 penghargaan yang sudah saya terima di piagamnya ditulis profesor. Jadi saya pikir itu satu panggilan harapan dan penghargaan. Jadi selama saya tidak menyebutkan diri saya sebagai profesor, saya nggak apa-apa ya. Jadi artinya panggilan itu dari orang. Dari gitu, orang. Ya? Dan kemudian saya sejak di IPB memang selalu bergelut terkait dengan kependudukan, kemudian produksi pertanian, dan kemudian bagaimana impact-nya satu dengan yang lain akan mempengaruhi terkait dengan kualitas sumber daya manusia. Dan itu yang sebetulnya menjadi bagian yang rutin setiap semester saya ajarkan kepada para mahasiswa. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang dari 2001 sudah mendengar kuliah saya kira ketika saya menjelaskan menjadi tidak aneh karena menjadi real kehidupan di Indonesia. Dan itulah yang sekarang saya coba untuk membantu Pak Presiden bagaimana agar kualitas SDM Indonesia di masa depan berkualitas. Gitu ya. Tadi sempat menyampaikan bahwa banyak penghargaan dan juga cukup dekat dengan mahasiswa-mahasiswa IPB. Kira-kira apa Pak nilai-nilai yang Bapak bawa dari kampus IPB ini untuk melayani masyarakat hingga saat masa berjabatan? Ya, saya kira kita harus memadukan antara ilmu pengetahuan ya dengan masalah yang real ada di kehidupan. Dan saya kira penilaian terhadap kampus yang berposisi sebagai menara gading harus kita hilangkan, karena hal yang hakiki yang harus diajarkan di perguruan tinggi adalah bagaimana ilmu yang diajarkan itu bisa mengatasi seluruh permasalahan yang ada dalam kehidupan keseharian, real life, terutama di negara kita sendiri, dan tentu saja untuk kehidupan yang jauh lebih baik.
Jadi artinya besar arti nilai dari proses hingga sampai saat ini untuk masyarakat ataupun adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang berproses dalam belajar begitu ya Pak ya? Demikian. Baik Pak, menarik sekali dan kita akan membahas terkait yang saat ini menjadi program unggulan dari pemerintah yakni makan bergizi gratis. Pak Dadan sendiri bagaimana sih, sudah kita mengetahui bersama bahwa Maret 2026 ini sudah mencapai puluhan juta penerima manfaat. Hingga saat ini seperti apa Pak perkembangan hingga sampai detik ini? Ya, hari ini alhamdulillah sudah terbentuk 26.120 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia, di 38 provinsi, di 514 kabupaten. Dan sudah bisa melayani 61.600.000 penerima manfaat mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah dari PAUD sampai SMA. Artinya masih banyak PR kita untuk seperti targeting dari Presiden Prabowo Subianto mencapai 82,9 juta masyarakat. Ya, itu target begitu, yang Pak. sedang kita kejar ya. Dan insya Allah tidak akan terlalu lama. Sudah berapa banyak target provinsi yang sudah penerima manfaat? Kalau provinsi sih hampir seluruh provinsi sudah menerima. Hampir seluruh kabupaten sekarang sudah menerima ya, dan mungkin ada beberapa kecamatan yang masih tertinggal yang sedang kita kerjakan. Tapi kan ada PR-PR tertentu Pak di bagian provinsi mana yang mungkin harus dijangkau dan urgensi yang harus dilakukan untuk menyampaikan MBG ini sampai tepat sasaran Pak? Ya, kita kan bagi dua ya, satuan pelayanan pemenuhan gizi itu bentuknya ada yang aglomerasi, ada yang terpencil. Nah, yang aglomerasi ini adalah daerah yang di sekitar padat penduduk, yang jangkauannya sangat mudah. Kita sudah bisa membentuk 26.120 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Dan untuk daerah terpencil kita sudah canangkan ada 8.600-an satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun. Dan sekarang sudah selesai kurang lebih sekitar 1.000. Dan itu akan menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang di daerah terpencil sekalipun. Dan perlu Mbak Dewi ketahui bahwa untuk daerah terpencil ini jumlahnya akan mencapai 8.600-an. Dan yang dilayaninya kurang lebih sekitar 3 juta. Jadi memang mayoritas penerima manfaat ini berkumpul di daerah urban, suburban ya. Terkait distribusi, kita mengetahui bersama bahwa BGN sendiri ini telah menetapkan kebijakan makan bergizi gratis untuk menyesuaikan jumlah hari belajar. Itu bagaimana Pak proses penerapannya, seperti apa? Ya, kita ketahui bahwa program makan bergizi ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Nah, ini ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, kita kirimkan MBG ini melalui Posyandu, dan kita bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga untuk menyalurkan MBG ini kepada penerima manfaat di setiap Posyandu. Khusus untuk anak sekolah memang kita kirim ke sekolah-sekolah. Untuk yang di pesantren atau sekolah keagamaan lainnya adalah ke pesantren dan di mana pondok-pondok mereka berada. Nah, sekarang di tahun 2026 ini kita fokus melayani anak sekolah berbasis kehadiran anak di sekolah. Artinya melalui Posyandu untuk menjangkau anak-anak sekolah? Untuk anak balita, ya. Ibu hamil dan ibu menyusui, sementara untuk anak sekolah kan ke sekolah masing-masing. Oh, berarti sudah ada tahapnya sendiri, apalagi di daerah gitu ya? Dan kita sekarang melakukan berbasis utamanya makanan segar, sehingga ketika anak sekolah hadir di sekolah, maka makanan ini akan diberikan. Nanti kalau mereka libur, kita tidak akan berikan ke sekolah. Berarti ketika libur di stop? Di stop gitu sementara ya, karena itu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas, di mana anak sekolah ini selalu diberikan utamanya adalah makanan yang segar. Asupan gizi itu harus masuk melalui dari sekolah begitu ya Pak ya. Lantas seperti apa sih Pak? Apakah ada cara cepat dari pemerintah ini untuk menjangkau MBG di wilayah daerah 3T, Pak? Ya, seperti yang sudah sampaikan tadi, di daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dalam waktu 30 menit ya dari daerah sekitarnya, maka kita dirikan yang disebut dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Daerah Terpencil. Jadi kami terminologinya tidak hanya 3T, karena
banyak daerah yang tidak 3T juga ada daerah-daerah terpencil. Iya. Jadi seperti contoh di Jawa Barat, Jawa Tengah ya, daerahnya bukan termasuk ke dalam 3T, tapi ada daerah-daerah desa-desa atau kecamatan terisolir, dan itu kami sebutnya sebagai terpencil. Apakah di pegunungan yang dibatasi oleh sungai atau di tengah hutan gitu. Nah, untuk mencapai penduduk-penduduk yang ada di daerah terpencil, kita jangkau dengan SPPG terpencil yang dimana satuan pelayanan pemenuhan gizinya ukurannya lebih kecil, yang dilayani juga lebih sedikit. Ada anak sekolah, nggak ada anak sekolah, selama ada penduduk kita bangun satu SPPG daerah terpencil, dan itu kita akan selesaikan tahun ini. Hingga saat ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, seperti apa sih laporan tantangan di luar sana Pak yang pernah Bapak dengar, dan kemungkinan ini harus kita gerakan dengan cepat seperti itu Pak? Ya, yang terutama sebetulnya Kisah-kisah seperti apa yang Bapak dengar begitu dari laporan? yang paling berat memang kualitas layanan yang sama dari satu daerah ke daerah lain. Kita akan mengembangkan program makan bergizi yang bermitra dengan masyarakat, dan motivasi maupun keseragaman kualitas memang perlu kita terus tingkatkan dari hari ke hari, dan keragaman inilah yang kemudian membuat program kita harus dilakukan secara terus-menerus agar mereka memiliki kesamaan visi, kesamaan niat, dan kesamaan kualitas layanan di dalam melaksanakan seluruh peraturan atau petunjuk teknis yang diterapkan oleh Badan Gizi Nasional. Dan itu yang kemudian pekerjaan rumah dari Badan Gizi yang harus kita lakukan, termasuk meningkatkan pengawasan. Meningkatkan pengawasan dan juga melihat jangkauan-jangkauan yang telah dilakukan dari SPPG begitu ya Pak ya, yang sudah tersalurkan. Namun kita akan membahas lebih mendalam terkait bagaimana penerapan SPPG ini di berbagai daerah, terutama di daerah wilayah terpencil dan juga tertinggal Pak. Namun untuk itu semua kita juga mengetahui bahwa konferensi pers terakhir dari Badan Gizi Nasional memberikan informasi terkait aduan dari masyarakat. Nah, untuk membahas itu kita akan lebih mendalam lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bincang Spesial. Kembali lagi bersama saya Dea Manik, pemirsa di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Dan masih dengan narasumber spesial kita pada hari ini, Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hidayana. Bapak, kalau tadi kita berbincang bagaimana dari distribusi MBG ini tetap tersalurkan dan juga memberikan edukasi terkait menjadi prioritas dari BGN ini sendiri. Namun untuk tadi di pengantar segmen kita sudah membahas sedikit bagaimana pengaduan dari masyarakat terkait aduan yang sedang viral di media sosial saat ini Bapak. Namun dari konferensi pers terakhir yang kami terima dari YouTube Badan Gizi Nasional ini, Bapak memberikan bahwa masyarakat akan lebih dipermudah untuk memberikan aduan dari sahabat gizi 127. Itu bagaimana Pak implementasinya dan juga bagaimana cara pengerjaan dari masyarakat untuk memberikan laporan langsung? Ya, kita sudah hampir lebih dari 6 bulan membuat sahabat gizi atau SAGI 127. Ini satu layanan terpusat untuk pengaduan, dan itu tidak hanya telepon, tapi juga bisa email dan WhatsApp. Dan ada kurang lebih sekitar 80-an pegawai Badan Gizi Nasional yang siap setiap saat 24 jam melayani aduan masyarakat. Dan nanti aduan yang masuk itu akan dipilah-pilah berbasis prioritasnya ke seluruh unit yang ada yang terkait dengan apa yang diadukan. Itu yang secara tersentral memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan. Tetapi seringkali sebetulnya justru aduan yang paling cepat kita tangkap itu adalah yang viral-viral. Dan itu datang dari semua sisi masyarakat, dari semua segmen masyarakat, dan dari semua golongan masyarakat. Dan saya sebagai Kepala Badan Gizi sangat
senang sebetulnya ketika ada satu hal yang sangat viral, apalagi yang jauh jangkauannya dari Jakarta kemudian viral di media sosial, sehingga kita akan sangat mudah mendeteksi permasalahan yang ada, kualitas layanan yang ada, dan ya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan layanan program makan bergizi. Dan itu dalam waktu yang sangat singkat pasti kita akan cepat telusuri kebenaran dari seluruh yang viral dan aduan itu. Dan jika memang benar aduannya demikian, biasanya kami langsung ambil tindakan. Tapi bagi yang tidak sesuai, tentu saja kita harus cross check kembali, begitu ya, Pak? Minta klarifikasi, dan kadang-kadang kita harus minta alasan kenapa melakukan tindakan seperti itu. Itu beberapa kali kejadian seperti itu. Tapi seluruh layanan yang benar, laporan yang benar, biasanya kami langsung tindak lanjuti. Dan jika memang yang disampaikan itu kenyataan di lapangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu juga kita biasanya berikan sanksi. Tapi apakah ada data untuk pelapor yang melaporkan itu sudah seberapa banyak begitu Pak, data-data yang diterima dari aplikasi itu? Ada. Saya harus buka itu. Berarti setiap hari ada laporan ya, begitu ya Pak ya? Ada. Dan itu biasanya kami pisah-pisah, mana yang sangat prioritas, mana yang harus kami cross check dulu, kemana yang harus kami tanya ke yang melaporkan, atau mana yang bisa langsung diselesaikan. Baik, nanti akan kita bahas lebih mendalam bagaimana proses untuk memberikan laporan itu dan juga bagaimana cara penerapannya begitu Bapak. Namun kita kembali lagi ke Makan Bergizi Gratis, yang dimana program unggulan yang sedang dijalankan untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi nasional ini sepertinya apa saja sih Pak program unggulannya? Ya, terutama kita sebetulnya kan memberikan intervensi pemenuhan gizi, karena Mbak Dewi tahu kan bahwa penduduk Indonesia ini masih tumbuh 6 orang per menit, 3 juta per tahun, dan masih akan terus tumbuh mencapai 324 juta di tahun 2045. Yang menjadi hal yang jadi perhatian Pak Presiden terutama adalah sumber pertumbuhannya dari mana, bukan pertumbuhannya itu sendiri. Dan setelah kita lihat kenyataan di lapangan dan kita sandingkan dengan data statistik yang kita miliki, ternyata anak-anak kita itu kan sebagian besar tumbuh dari orang tua yang pendidikannya 9 tahun. Bahkan di Jawa Barat itu kan 8,8 lama sekolahnya. Jawa Tengah 8,01, Jawa Timur 8,11. Itu artinya anak-anak yang banyak mayoritas lahir ini lahir dari orang tua yang pendidikannya hanya sekolah dasar, lulusan sekolah dasar, sehingga tidak heran kalau kemampuan ekonomi di keluarga itu rendah, sehingga boleh dikatakan 60% anak kita tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Padahal kita tahu bahwa anak-anak yang hari ini lahir 20 tahun kemudian tahun 2045 itu sudah akan menjadi tenaga kerja produktif. Anak-anak yang hari ini 5 tahun, 20 tahun kan 25 tahun dan produktif. Anak-anak yang SMP sekarang sudah akan menjadi pemimpin muda masa depan. Jadi kita harus menyiapkan mereka dengan kualitas gizi yang baik, dengan gizi seimbang, agar mereka tumbuh dengan sehat, cerdas, kuat, dan ceria, dan bisa menjadi calon generasi penerus Indonesia di masa yang akan datang. Banyak sekali PR dari Badan Gizi Nasional. Tentu saja. Melihat itu ya Pak. Itulah tugas kita. Lantas seperti apa Pak? Bagaimana nantinya upaya dari BGN ini mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang yang harus didapatkan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia? Untuk tahun pertama, tahun 2025, fokus kita adalah intervensi. Karena tadi saya sudah jelaskan, 60% dari anak kita tidak punya akses terhadap menu gizi seimbang, bahkan 60% itu tidak mampu beli susu sehingga tidak minum susu. Nah, tahun 2026 ini selain kita terus perkuat intervensi kita sehingga seluruh anak yang jadi target penerima manfaat bisa mendapatkan akses terhadap menu dengan gizi seimbang, kita langsung juga barengi dengan edukasi tahun ini, terutama terkait dengan edukasi bagaimana
memilih makanan sehat dalam kehidupan keseharian. Dan saya kira ini sudah mulai terlihat ya. Jadi sekarang itu banyak apresiasi dari masyarakat ketika kita memberikan intervensi pemenuhan gizi, dan di situ kita sudah tuliskan bahwa angka kecukupan gizinya tuh kita tuliskan berapa kalori, kemudian komponen apa saja yang ada di situ. Dan anak-anak selalu disajikan dengan makanan yang gizi seimbang. Ya. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada seratnya, ada lemaknya, ada mineralnya, sehingga mereka paham bahwa inilah sebetulnya asupan yang harus mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena saya harus sampaikan, ya, pengetahuan tentang gizi ini tidak dominasi masyarakat yang kekurangan dalam hal ekonomi, mampu membeli, tapi juga banyak juga yang sudah mampu tapi pengetahuannya juga kurang gitu. Arti dibalik makanan yang bergizi seperti itu. Jadi ya, ada satu sekolah misalnya, kan kalau menerima makan bergizi mungkin malu ya, karena rata-rata punya kemampuan sehingga mereka tidak mendapatkan MBG, tapi kemudian meminta kepada murid-muridnya untuk membawa makanan yang sama seperti yang badan gizi sajikan. Ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada proteinnya. Karena selama ini banyak juga anak-anak yang bekal dari sekolah, tapi seringkali orang tua sederhana saja, nasi goreng dengan telur, ya kan, atau nasi putih dengan nugget gitu. Nah, sementara sekarang di badan gizi selalu ada sayurnya, ada buahnya, ada proteinnya, ada susunya, gitu. Jadi itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi pengetahuan di masyarakat secara umum. Saya kira itu aspek yang sekarang sudah terlihat di masyarakat. Dan tahun depan dan seterusnya kita sudah akan melangkah ke edukasi yang lebih tinggi. Kalau sekarang memilih makanan sehat, nah tahun depan kita sudah akan dengan kampanye gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat itu kan tidak hanya makan bergizi, tapi juga dilengkapi dengan olahraga yang terukur, ya kan, kemudian istirahat yang cukup, dan pikiran yang selalu positif. Jadi visinya bukan hanya untuk pentingkan gizi, tapi juga bagaimana untuk memberikan pola hidup yang baik, begitu ya? Karena kita belajar dari Jepang. Jepang juga dulu kan awal-awal adalah bagaimana intervensi pemenuhan gizi ini diberikan untuk 1000 hari pertama kehidupan, penting agar otaknya cerdas. Kemudian di anak pertumbuhan dari 8 sampai 18 tahun penting untuk pertumbuhan fisik. Sehingga orang Jepang kan sekarang IQ-nya tinggi ya, cerdas-cerdas, dan terjadi perubahan fisik di generasi muda. Dari rata-rata di tahun 1926 itu 159,5. Nah sekarang rata-rata tinggi Jepang untuk laki-laki rata-rata 170. Dan itu hal yang dicapai pertama kali. Tapi dalam 11 tahun terakhir mereka tubuhnya lebih tinggi, tapi berat badannya turun. Itu artinya sudah masuk ke dalam gaya hidup sehat. Jadi kalau kita perhatikan orang-orang Jepang, mungkin badan besar seperti ini pelanggaran bagi mereka. Jadi tubuhnya tinggi, tapi kemudian proporsinya bagus. Jadi ada statistik yang menunjukkan, baru dirilis di Jepang, 11 tahun terakhir tinggi badannya naik, tapi berat badannya turun. Itu menunjukkan ke posisi yang ideal. Dan saya kira itulah yang ingin kita capai juga di Indonesia. Jadi pola hidup tapi sehat, untuk pertama kali sekarang kita gitu. Intervensi dulu. Nanti setelah itu baru pelan-pelan ya Pak ya, tahap demi tahap. Dan kita juga mengetahui bahwa untuk memberikan penyaluran itu tentunya ada bantuan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang disebut dengan SPPG, di mana saat ini sudah berapa banyak SPPG Pak yang hari ini sudah ada 26.120 di seluruh Indonesia, begitu ya Pak ya. Seperti apa Pak penerapan SPPG saat ini? Karena kalau kita tidak menutup mata bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan imbauan untuk menindak tegas SPPG yang sebagai penyalur memberikan makanan bergizi untuk anak-anak ini garda terdepan gitu ya Pak ya. Ini banyak kasus-kasus yang tidak menutup kemungkinan, dan di luar dari SOP-nya itu seperti apa Pak? Sanksi dari BGN sendiri untuk SPPG? Hari ini sudah ada 26.120 dan per hari ini ada SPPG kurang lebih 760 yang masih kita suspend
Minggu lalu sebetulnya masih 1030. Tapi minggu ini sudah ada yang kita rilis. Dia kerja keras untuk mengetahui titik-titik itu. Jadi ya, yang SPPG yang tidak mendaftar sertifikat layak higiene dan sanitasi itu kita suspend sampai dia mendaftar. Begitu mendaftar dia boleh operasional lagi. Ada SPPG yang sudah operasional tapi ternyata belum punya IPAL atau instalasi pengolah air limbah. Nah, kita suspend supaya mereka membangun dulu. Setelah membangun kita rilis lagi. Ada juga SPPG yang ukurannya terlalu kecil, kemudian ada juga yang fasilitasnya kurang baik. Sementara kita sudah berikan insentif yang cukup dan kita suspend dulu agar mereka memikirkan atau meningkatkan kualitasnya. Nah, selama Ramadan itu juga kita mensuspend 62 SPPG yang menyajikan menu yang kurang layak lah. Bahkan ada yang sangat viral dan kita suspend 62 SPPG. Jadi sebetulnya mayoritas SPPG itu lebih dari 24.000 selama Ramadan menyajikan menu yang bagus. Tetapi yang 62 yang menyajikan kurang baik, yang di bawah standar, ini yang membuat viral, makanya kami suspend. Dan Pak Presiden sekarang setiap kali kesempatan baik di Idul Fitri maupun ketika rapat koordinasi sebelum ke Jepang kemarin, dan saya yakin nanti beliau juga akan menyampaikan lagi, selalu menekankan kualitas dan keamanan pangan. Jadi kami sekarang tidak segan-segan untuk menginspeksi seluruh SPPG yang kurang berkualitas, kita tutup sementara untuk berikan kesempatan kepada mereka. Artinya agar meningkatkan kesempatan kualitas. Itu diberikan begitu ya, ya? Pak? Tentu saja. Karena gimana pun mereka sudah berjasa bagi kami ya. Mbak Dewi harus tahu bahwa 26.120 SPPG itu dibangun oleh uang mitra. Yeah. Jadi belum Rp1 pun dari uang APBN untuk membangun SPPG. Jadi yang sekarang sudah operasional sebanyak 26.000 itu 100% dibiayai oleh masyarakat. Jadi ini merupakan satu bentuk partnership ya, private partnership antara Badan Gizi dengan masyarakat. Dan kalau kita nilai dengan uang 26.000 itu, kalau masing-masing investasi 2 miliar, maka 52 triliun uang masyarakat sudah terlibat dalam program makan bergizi seperti sekarang. Berarti banyak kontribusi di belakang itu. Luar biasa, ya? Makanya saya selalu ucapkan terima kasih kepada para mitra. Mereka lah para pejuang merah putih kita. Tidak gampang untuk menyatukan mereka, tapi mereka mau memberikan waktu. Bergairah. Iya, ya. benar sekali. Dan ternyata masyarakat kalau diberi kesempatan berkontribusi dalam suatu program pemerintah dan dengan kepastian jaminan yang cukup, bergairah sekali. Baik Bapak, selain juga edukasi dan juga kesehatan, tentunya makan bergizi gratis ini ternyata memang berperan dalam penggerak ekonomi. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan membahas bagaimana penerapan penggerak ekonomi ini di makan bergizi gratis yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial. Kembali lagi di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa masih bersama saya Dewi Manik dan tentu masih dengan narasumber spesial kita hari ini, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dandan Hindayana. Bapak, tadi kita sudah membahas bagaimana penerapan dan juga selain edukasi dan juga kesehatan, ini banyak yang bergerak untuk melihat berkontribusi di makan bergizi gratis bersama dengan Badan Gizi Nasional. Lantas seperti apa sih Pak untuk peran masyarakat dan juga swasta ini memperkuat keberlanjutan program ini hingga sampai saat ini, Pak? Ya, sebetulnya alhamdulillah Badan Gizi bisa membangun SPPG dalam waktu 1 tahun 3 bulan sebanyak 26.000. 26.000. Itu kontribusi besar dari masyarakat. Saya sudah sampaikan tadi bahwa sampai sekarang 26.120 SPPG 100% dibiayai oleh masyarakat. Itu bentuk kontribusi masyarakat yang luar biasa. Kalau dinilai dengan nilai investasi untuk bangunannya saja itu sudah dinilai sekitar 52 triliun uang masyarakat beredar. Ketika SPPG ini dibangun, tentu saja ini akan menggerakkan roda ekonomi di masyarakat, karena
tiba-tiba banyak yang beli batu bata, beli besi dan sebagainya, banyak orang yang bekerja. Hasil tani juga seperti itu ya Pak gitu. Kemudian ketika SPPG berdiri dan melayani penerima manfaat, disinilah kemudian kebutuhan bahan baku meningkat untuk menyajikan menu dengan gizi seimbang, dan 95% lebih komponennya adalah komponen dari pertanian, produk-produk pertanian. Jadi dengan berjalannya program ini sebetulnya tidak hanya mereka yang berjualan di dalam peralatan SPPG, dapur dan lain-lain yang diuntungkan, tapi juga seluruh petani, peternak, nelayan. Produk mereka sekarang lebih terjamin dengan market yang jelas, yang bisa mereka salurkan. Dan setiap SPPG berdiri juga ada 50 orang yang bekerja, masyarakat lokal di sekitar situ. Sehingga memang kehadiran Makan Bergizi tidak hanya bagaimana intervensi pemenuhan gizi terhadap anak-anak Indonesia dilakukan, sehingga mereka mendapatkan akses terhadap gizi seimbang, tapi juga peluang berusaha untuk banyak kalangan dalam program ini. Kontribusi dari para petani dan juga UMKM ini sendiri kan sudah terlihat nyata begitu ya Pak ya. Lantas bagaimana Badan Gizi Nasional ini memastikan bahwa pangan yang disampaikan itu benar-benar dari sumber lokal ataupun bergizi begitu Pak dari mereka? Ya, dari awal Badan Gizi merancang program Makan Bergizi ini dengan menempatkan di setiap SPPG ahli gizi. Ya. Dan kebijakan kami dari awal, ahli gizi ini harus dari kalau bisa masyarakat lokal. Kenapa begitu? Karena kita ingin agar menu yang dibuat di setiap SPPG berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Karena satu daerah dengan daerah lain kan memiliki potensi yang berbeda-beda dan juga tes kesukaan yang berbeda-beda, sehingga kami sekarang sudah mulai tahu misalnya di Sukabumi kesukaannya apa, di Halmahera sana apa, di Papua apa, dan itu disajikan oleh ahli gizi yang memang memiliki kemampuan, pengetahuan, mengetahui potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat. Kalau saya menonton cuplikan-cuplikan, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih atas penerima ataupun bantuan dari MBG ini sendiri Pak, terutama saudara-saudari kita yang di Papua Nugini yang mungkin ini sangat rasa syukur yang mereka sampaikan kepada pemerintah begitu Pak. Lantas seperti apa Pak penerapan, adakah kisah haru dari saudara-saudara kita di sana yang Bapak terima hingga saat ini Pak? Untuk penyalurannya begitu Pak, sesulit apa kira-kira Pak? Ya, ini memang tantangannya berbeda-beda ya. Di Jakarta mungkin tantangannya adalah bagaimana mengatasi kemacetan. Ya kan? Kemudian di desa-desa lebih mudah karena menyalurkan 4 kilo aja sebentar. Tapi ada juga daerah-daerah misalnya seperti di daerah Jawa Barat bagian selatan, kemudian Jawa Tengah yang harus berjuang menyusuri jalan yang terjal gitu dengan motor untuk bisa menyampaikan program Makan Bergizi. Kadang-kadang di daerah kepulauan seperti misalnya di Halmahera, di Papua, itu mereka harus membawa makanan itu melalui speedboat ya, dan rakit-rakit gitu. Dan ini adalah perjuangan tersendiri. Kalau cuacanya baik mungkin ringan, tapi ketika sedang berombak ini kan satu perjuangan tersendiri. Sama juga kalau di daerah-daerah pedalaman seperti di Papua dan sebagainya. Saya kira ini saya ucapkan terima kasih kepada relawan-relawan yang memang sudah terlibat, jadi mereka adalah pejuang merah putih kita. Benar sekali ya. Jadi kalau kita menonton banyak sekali ucapan terima kasih dan juga banyak sekali mungkin komentar karena tidak semua orang bisa kita puaskan di dalam program ini begitu ya Pak ya. Lantas seperti apa Pak untuk dari Kepala Badan Gizi Nasional ini sendiri menghadapi tantangan dan juga problem-problem masyarakat yang mungkin kita tidak menutup kemungkinan ada yang merasakan keracunan dan juga ada yang tertipu di bagian pelayanan SPPG seperti itu Pak. Banyak sekali korban-korbannya Pak. Seperti apa Pak untuk ini? Ya, kita terus melakukan evaluasi diri. Kita terus melakukan perbaikan-perbaikan kualitas, dan ketika satu SPPG melanggar SOP menyebabkan ada aja gangguan gitu ya, dan itu kita suspend sementara sampai mereka bisa memperbaiki diri. Seperti contoh waktu di Bandung Barat ya, itu kan menimbulkan gangguan kesehatan yang besar gitu, dan kita suspend hampir lebih dari 3 bulan.
tapi mereka sekarang kembali dengan kualitas yang jauh lebih baik. Jadi selalu mekanisme kami adalah bagaimana agar continuous improvement bisa dilakukan atau peningkatan perbaikan kualitas yang terus-menerus dilakukan. Alhamdulillah sih sampai sekarang kasus-kasus itu mulai terlihat menurun dan PR kita sekarang adalah bagaimana agar anggaran yang kita berikan kepada mereka bisa dioptimalkan sebaik-baiknya untuk menyajikan kualitas makanan yang baik. Jadi kita sedang berusaha sekarang kerjasama dengan berbagai pihak termasuk ke BPKP ya. Dan kita juga sudah mulai kerjasama dengan pihak Kejaksaan Agung ya untuk ikut memantau, dan tentu saja pengawasan masyarakat sangat penting agar seluruh yang terlibat dalam program makan bergizi terutama di garis-garis depan di SPG itu betul-betul menyajikan menu yang berkualitas sesuai yang kita harapkan. Jadi inilah yang terus-menerus kita lakukan sekarang agar makanan bergizi yang disajikan itu efektif, betul-betul masuk ke dalam tubuh anak sehingga bisa tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria itu. Dan juga tidak ada yang mubazir, tidak ada yang terbuang karena masih ada kajian dan kami juga masih melihat ada beberapa anak di beberapa sekolah yang mungkin karena selera makanannya berbeda. Benar. Sehingga banyak menyisakan sampah, dan kita sekarang sedang minta kepada seluruh SPG pertama mereka harus meningkatkan kualitas makanan dan ahli gizi harus selalu turun. Kemudian melakukan survei makanan apa yang paling disukai, makanan apa yang paling tidak disukai supaya makanan itu tidak mubazir, terbuang. Dan jika sudah dilakukan berbagai hal ternyata masih ada juga anak yang mungkin kurang berselera, saya kira nanti kita evaluasi apakah masih perlu diberikan makanan bergizi atau tidak, sehingga kita akan fokuskan kepada mereka yang bisa menerima program makan bergizi dan bisa menghabiskan seluruh yang diberikan tersebut sehingga tidak ada yang mubazir. Iya, benar banget sekali Pak. Dan kita mengetahui tadi ada laporan sahabat gizi 127 dari Badan Gizi Nasional. Ada nggak Pak untuk laporan itu yang memberikan apresiasi terkait hal, Pak terima kasih kita sudah menerima, Pak terima kasih makanan hari ini luar biasa, atau hanya komplainan hanya kalau di aplikasi Sagi 127 isinya adalah mereka yang melaporkan saja nah, begitu kalau ya. apresiasi itu mereka tulis dalam secari kertas dan diselipkan di puntre yang dikembalikan. Nah itu biasanya di setiap SPG ada tuh kumpulan ucapan terima kasih dari penerima manfaat hampir setiap hari. Dan ada juga yang menyampaikan di media sosial. Tapi untuk sahabat gizi 127 biasanya yang komplain-komplain saja. Saya mau nontonnya juga kayak rasa puas mereka itu tersalurkan begitu ya Pak ya. Dari terjang yang sangat luar biasa payahnya untuk memberikan makan bergizi gratis sampai kepada anak-anak itu pencapaiannya luar biasa sih menurut saya, cara kerja mereka begitu Pak. Lantas seperti apa sih Pak kira-kira dampak positif yang sudah terlihat dari program makan bergizi gratis ini dalam menyerap tenaga kerja hingga sampai detik ini Pak? Ya pertama untuk peserta didik ya, kita melihat ada peningkatan kehadiran anak sekolah yang luar biasa. Dari rata-rata mungkin hanya 70-80%, sekarang di atas 90% lah. Jadi anak-anak tuh kadang tidak masuk hanya karena sakit. Kadang-kadang ada yang sakit pun memaksakan untuk datang masuk ke sekolah ya, gitu karena mereka berharap tetap mendapat MBG. Bahkan ada cerita dari Papua itu ada seorang nenek yang sulit membangunkan cucunya untuk ke sekolah. Ketika ada MBG, neneknya yang dibangunkan oleh cucunya setiap pagi karena saking semangatnya berangkat ke sekolah. Demikian juga laporan dari daerah-daerah yang sulit menjangkau sekolah di NTT, mereka semangat untuk datang ke sekolah karena ada program makan bergizi. Dan di daerah-daerah di mana MBG ini sudah diberikan lebih dari setahun, saya kira kita sudah bisa melihat bagaimana gairah belajar anak-anak termasuk dalam beraktivitas. Dan saya kira dalam jangka panjang nanti kita akan ukur pengaruh dari program makan bergizi ini. Pertama dalam peningkatan IQ rata-rata,
ketika kita intervensi ibu hamil, ibu anak balita. Benar. Sekarang mungkin nanti kita akan dapatkan IQ yang berbeda di 5-10 tahun yang akan datang. Nah, kemudian dari segi aspek ekonomi saya kira sekarang ini luar biasa karena Badan Gizi Nasional memiliki anggaran yang 93%-nya anggaran itu disalurkan dari KPPN langsung ke virtual account di setiap SPG. Dan setiap SPG biasanya di daerah Jawa, Sumatera dan sekitarnya yang di luar Papua, Indonesia Timur itu menerima setiap bulan kurang lebih 1 miliar setiap SPG. Setiap bulan? Ya, dan dari 1 miliar yang diterima di setiap SPG itu, 70%-nya digunakan untuk membeli bahan baku, untuk menyajikan menu yang berkualitas itu. 20%-nya digunakan untuk membayar biaya operasional termasuk gaji relawan. Gaji relawan yang sekarang sudah jumlahnya 1,2 juta di seluruh Indonesia. Dan hanya 10% itu yang digunakan untuk mengembalikan investasi dari para mitra yang sudah membangun SPG. Jadi uang itu sebetulnya ya 100% ada di SPG dan yang langsung menggerakkan ekonomi masyarakat adalah yang 70% untuk beli bahan baku, sehingga yang diuntungkan adalah petani, peternak, nelayan. Yang 20% untuk operasional, termasuk membayar gaji relawan, sehingga 90% uang ini bergerak di bawah. Dan saya dapat laporan kemarin pada saat Idul Fitri, gairah Idul Fitri tahun ini berbeda dengan sebelumnya karena daya beli masyarakat meningkat. Jadi kemampuan membeli dan kemudian konsumsinya meningkat, sehingga saya dapat laporan tahun ini adalah Idul Fitri yang ceria. Karena uang Badan Gizi selama 3 bulan pertama ini sudah tersalurkan ke masyarakat langsung kurang lebih sekitar 55 triliun. Dan itu tentu saja menggerakkan roda ekonomi yang cukup masif di daerah. Luar biasa untuk menggerakkan ekonomi, kita melihat bahwa kembali lagi ke masyarakat ya. Sehingga dampak apapun di luar sana, kita mengetahui bersama bahwa geopolitik dunia saat ini tidak baik-baik saja, dan Indonesia saat ini luar biasa dengan pencapaian dan juga penggerak ekonominya itu masih terlihat baik-baik saja, begitu ya Pak ya? Ya, saya lihat demikian di masyarakat yang ada sekarang. Bapak, jika melihat ke depan, seperti apa sih visi dari Bapak sendiri tentang wajah ideal makan bergizi gratis dalam 5 tahun mendatang di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, tentu saja ini satu program dan visi yang besar dari Pak Presiden Prabowo Subianto yang sudah bisa melihat sisi lain dari Indonesia. Dan ketika seorang pemimpin sudah memikirkan SDM masa depan, maka dia sudah masuk dalam kategori sebagai pemimpin yang brilian, karena yang dipikirkan adalah bagaimana kualitas SDM masa depan. Dan saya kira ini sangat penting, dan saya mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama memikirkan calon generasi penerus kita. Karena mereka lah yang akan meneruskan perjuangan kita di masa yang akan datang. Dan saya kira keterlibatan semua pihak dalam program ini sangat penting. Dan saya yakin semua yang terlibat itu akan diapresiasi oleh anak-anak nanti itu. Dan yang mungkin bersuara agak kurang, saya kira nanti akan dipenalti oleh masyarakat, bukan oleh kita. Dan mudah-mudahan program ini terus berjalan dengan baik dan kita tingkatkan seluruh kualitasnya. Dan jika dimungkinkan nih, seperti misalnya di Jepang, ya, di India, di Finlandia, ini kan sudah masuk dalam undang-undang. Dan saya kira untuk keberlanjutan program ini, kalau ada aturan hukum yang setara dengan undang-undang demikian, itu akan menjamin sehingga nanti siapapun yang akan memimpin Indonesia itu sudah sama visinya, karena sudah masuk dalam undang-undang. Dan saya kira ini penting untuk Indonesia masa depan. Ya. Secara singkat saja Pak, untuk masyarakat Indonesia, bagaimana trial by social media agar kepercayaan publik ini tetap terjaga untuk Badan Gizi Nasional untuk memberikan dampak kepercayaan itu sampai saat ini Bapak menjabat? Ya, saya kira gini, fenomena apa yang terjadi di media sosial itu adalah cerminan apa yang terjadi di masyarakat. Dan kita sedang berusaha agar sedikit sekali celah
bagi berita negatif. Jadi apa yang kami lakukan adalah meningkatkan kualitas yang terus-menerus sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk berita yang kurang baik. Jadi ketika masih ada berita yang kurang baik itu artinya kita masih harus kerja keras lagi, dan saya selalu bersyukur gitu ya, karena begitu ada berita viral, oh berarti ini ada yang masih harus kita perbaiki. Kita tutup celah tersebut, terus meningkat. Jadi sehingga, artinya motivasi untuk lebih baik lagi sehingga begitu suatu ya Pak? saat mungkin tidak ada lagi celah untuk pemberitaan. Tidak menutup kemungkinan masyarakat tetap gak apa-apa, boleh memberikan pendapat, kita akan proses dan kita akan eksekusi begitu ya Pak ya, saja. dari pihak Kepala BKN sendiri. Justru yang seperti itu yang membuat kita terus memperbaiki diri. Ya, jadi bukan mendemotivasi kita, malah meningkatkan motivasi kita untuk berbuat lebih baik. Oke, baik, luar biasa hari ini Pak perbincangan kita mengetahui bersama bahwa sebagai Kepala Badan Gizi Nasional masih banyak PR, masih banyak tugas dan juga tanggung jawab yang luar biasa yang Bapak harus kerjakan hingga saat ini. Sehat-sehat Pak, karena kita akan menantikan bagaimana prestasi dan juga karya Bapak untuk masyarakat Indonesia dan juga generasi emas 2045 nantinya Pak. Tentu saja karena Badan Gizi adalah badan baru ya. Yes, benar. Seperti diketahui saya dilantik oleh Pak Jokowi 19 Agustus 2024. Sekarang 2 tahun saja belum, baru 1 tahun lebih lah. Sudah dikasih kepercayaan begitu luar biasa gitu ya Pak. Kemudian Badan Gizi sendiri kan organisasi baru ya. Saya kira apa yang sudah kita lakukan, kita bekerja semaksimal mungkin. Dan masih banyak yang harus kita terus perbaiki seperti yang saya sampaikan tadi. Benar. Supaya kualitasnya semakin lama semakin baik dan manfaatnya semakin lama semakin efektif bagi penerima manfaat dan juga ekonomi masyarakat. Amin. Baik Bapak. Pemirsa, semoga bincang spesial hari ini menjadi inspirasi buat kita semua, terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana gizi yang sehat untuk tubuh kita dan juga pola hidup yang lebih baik lagi untuk hidup kita. Dan untuk mendukung program pemerintah sebagai wujud masa depan generasi muda Indonesia yang sehat dan juga produktif. Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, sudah memberikan informasi yang luar biasa kepada masyarakat, terlebih pada saya saat ini Bapak yang diundang bersama dengan tim-tim saat ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, demikian bincang spesial hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Dewi Mani pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di bincang spesial berikutnya.